Hai hai hai, ketemu lagi sama Ibu Intan. Hari ini kita melanjutkan soal tes karakteristik kepribadian. Soal pertama, sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya titik-titik. Ayo, silahkan dijawab dulu. Oke, kita jawab bareng-bareng ya semuanya anak-anak. Nah, perlu diingat bahwa ada kata kunci, yaitu memperbaiki kelemahan pada diri. Berarti pada diri kita ya. Oke, kita jawab. Yang A, dengan terpaksa menerimanya. Yang B, menerima dengan sedikit kekecewaan. Yang C, menerima dengan lapang dada. Yang D, membenci diri sendiri. Oke, menurut kalian yang mana? Nah, berarti yang lebih mendekatkan tadi kata kunci adalah memperbaiki kelemahan diri. Yaitu nilai yang tertinggi adalah 5 ya. Harus diingat, ada 5 ya nilai itu biasanya yang tertinggi kalau di tes karakteristik kepribadian. Ya, betul. Yang jawabannya adalah yang C. Oke. Soal nomor 2. Ayo kita perhatikan bareng-bareng. Ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan saya, oke, sudah tahu kata kuncinya? Kita baca dulu A, B, C, D sampai dengan E. Yang A, mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya tersebut. Yang B, mengambil waktu untuk menenangkan diri. Yang C, bersedih hati. Yang D, melakukan introspeksi dan memperbaiki penyebab kegagalan. Yang E, meminta bantuan orang-orang terdekat. Oke, silakan dijawab dulu. Nah, sudah pada punya jawaban sendiri-sendiri pasti. Oke. Jadi, di nomor 2 ini ada kata kuncinya, yaitu adanya kegagalan. Sesuatu yang diinginkan, terutama pada diri kita sendiri. Berarti menurut kalian apa jawabannya? Yaitu, ya betul. Itu yang D, melakukan introspeksi diri dan memperbaiki penyebab kegagalan yang ada pada diri kita sendiri. Tepuk tangannya, oke. Oke, yang ketiga, soal nomor 3. Di sekolah Anda ada seorang siswa yang ketika menghadapi orang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Egois, sombong, tidak jarang menyakiti perasaan orang lain ketika dia berbicara. Nah, dan kadang Anda juga merasa kurang dihargai atas hasil belajar dan pencapaian Anda di sekolah. Sikap yang Anda lakukan harusnya seperti apa? Oke, kita jawab bareng-bareng. Yang A adalah melakukan memahami sifat tersebut karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Namun, untuk menyadarkan diri akan berbicara dan bersikap seperti dirinya agar dia menyadari bahwa sikap dan cara berbicaranya itu menyakiti perasaan orang lain. Oke, yang B saya memahami perbedaan karakter setiap orang, namun tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang terpenting saya menempatkan diri sewajarnya dan berbicara seperlunya dan rasional. Oke, selanjutnya yang C. Yang C, memahami perbedaan karakter merupakan suatu hal yang wajar, namun saya harus tetap memberitahunya secara sopan, cara berbicara dan bersikap yang baik. Hal tersebut untuk menghindari adanya konflik di tempat kerja kalian dikarenakan ketidaksesuaian dalam bersosialisasi. Yang D, saya memahami bahwa setiap orang tentunya memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda, termasuk teman kerja saya tersebut. Agar tidak merasa tersakiti oleh sikapnya, maka saya perlu pintar mengambil hatinya. Yang E, saya memahami karakter teman kerja tersebut dan saya tidak ingin memikirkan hal tersebut dan menghindari masalah saya berusaha menghindar dan tidak berbicara kepadanya dan hanya fokus pada tanggung jawab pekerjaan saya. Oke, silakan dipikirkan sebentar jawabannya A sampai dengan E. Menurut kalian yang mana yang benar? Iya, betul, yang C. Oke, jawaban yang C ya, kita kunci ya. Ingat, tidak ada salah dan benar pada saat mengerjakan soal tes karakteristik kepribadian, tetapi ada di setiap soal itu ada poinnya, yaitu 1 sampai dengan 5. Ada angka yang menjadi poin. Semakin kitanya yang paling tinggi, berarti nilai kita 5. Dan semakin banyak kita menjawab soal, berarti kita akan mampu untuk
menuntaskan atau standar KKM atau lulus di tes kepribadian, karakteristik kepribadian. Oke, soal nomor 4. Sepanjang karir kerja Anda terlambat masuk kantor. Nah, ada 5 jawaban. A, sering sekali, B, jarang, C, tidak pernah, D, 1 kali, E, beberapa kali di masa lalu. Oke, silakan dipikirkan jawaban menurut Anda masing-masing. Oke, jawaban yang terbaik adalah yang C, karena tidak pernah. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nomor 5. Soalnya, ketika Anda mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang Anda lakukan, sikap Anda adalah, ingat kata kunci di setiap soal. Yang A, berusaha meminta maaf lagi sampai dimaafkan. Yang B, bimbang apakah meminta maaf lalu itu perlu. Yang C, tidak berani meminta maaf lagi. Yang D, berusaha meminta maaf lagi berharap dimaafkan. Yang E, meminta bantuan orang lain menjadi penengah. Oke, silakan dipilih dan disimpan jawabannya. Oke, sepakat? Pilihan jawabannya adalah yang A, berusaha meminta maaf lagi sampai dimaafkan. Nah, soal nomor 6, agar suatu kegiatan berhasil dilaksanakan, sikap Anda adalah A, meminta bimbingan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B, mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Yang C, mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. Yang D, menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Yang E, menggunakan cara yang biasa saya pakai. Oke, kita simpan jawaban masing-masing. Nah, apa jawaban kalian? Oke, agar suatu kegiatan berhasil dilaksanakan, sikap Anda, berarti sikap kita ya. Berarti jawabannya adalah yang B, mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Sehingga kita tahu apa yang mau kita kerjakan dan kita memahaminya. Karena kita sudah membaca dan kita tahu untuk melakukan step by step yang akan kita lakukan. Setuju? Sepakat? Soal nomor 7, bulan depan ada kesempatan untuk ikut kompetensi dalam bidang saya senangi. Maka saya, perlu diingat kembali bahwa kita harus mengambil garis besarnya dulu. Nah, berarti ini untuk mengikuti kompetensi, pertama pada bidang yang kita miliki. Kita lihat nih jawabannya apa. A, tidak ikut kompetensi. B, mempersiapkan diri guna menangkan persaingan. C, ikut jika ada kemungkinan saya menang. D, tidak ikut saja daripada kalah. E, saya ikut karena saya pasti menang persaingan. Oke, dijawab. Silakan dikunci jawabannya. Ya, betul. Jawaban yang tertinggi nilainya adalah yang B. Mempersiapkan diri guna menangkan persaingan. Oke, kita sudah kepada soal yang ke-8. Saat sedang jam istirahat siang, saya lakukan A, mengerjakan tugas yang belum selesai. B, tidur. C, membaca media informasi, buku majalah internet. D, makan siang dan menunaikan ibadah. E, pergi keluar kantor. Silakan dikunci jawabannya. Oke, sudah dikunci ya. Oke, jawabannya yang nilai paling tinggi 5 yaitu adalah makan siang dan menunaikan ibadah. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa di subscriber.